Hai Sobat Belajar, kita bertemu kembali dalam pembelajaran bela negara dengan materi menghadapi era disrupsi dengan penguatan karakter dan semangat nilai bela negara. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai pendidikan karakter sebagai pondasi dalam bela negara menghadapi era disrupsi. Pernahkah kalian mendengar Sobat Belajar tentang era disrupsi? Lalu apa yang dimaksud dengan penguatan karakter itu? Mengapa hal itu juga sangat penting? Dan apa hubungannya nih dengan semangat bela negara? Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kepada Sobat Belajar semuanya mengenai pentingnya pendidikan karakter dan semangat bela negara dalam menghadapi era disrupsi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Irhas Effendi, MSI, Rektor UPN Veteran Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Belajar yang berbahagia dimanapun berada, semoga hari ini dalam kondisi yang baik semuanya. Nah, kita hari ini akan mencoba untuk mendiskusikan tentang perubahan lingkungan yang cukup strategis dan harus kita hadapi dan kita antisipasi dengan berbagai cara, terutama adalah dengan menguatkan karakter dan juga berbasis nilai-nilai bela negara. Perubahan lingkungan yang saat ini terjadi itu kalau kita bicara jauh ke belakang, itu di era Perang Dingin itu muncul istilah yang dinamakan dengan VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, dunia yang serba tidak jelas, kompleks, ambigu. Kemudian era Perang Dingin berakhir, maka muncullah istilah yang kemudian kita kenal dengan BANI, brittle, anxious, kemudian nonlinear, dan incomprehensible. Itu adalah sebuah era yang ringkih, kemudian juga tidak linear ya, dan sulit dicari akarnya. Dalam perkembangannya sekarang kita juga mengenal perkembangan revolusi industri. Dari revolusi industri ke-1 itu ditemukannya mesin uap, kemudian ditemukannya listrik, kemudian ditemukannya komputer, dan kemudian revolusi industri ke-4 itu adalah cyber crime atau physical cyber, kemudian juga artificial intelligence. Nah, di samping itu juga masyarakat juga berkembang dari masyarakat pemburu di era society pertama, kemudian berubah menjadi masyarakat agraris, kemudian menjadi masyarakat industri, masyarakat informasi, dan sekarang telah muncul masyarakat super cerdas. Nah, inilah kondisi-kondisi yang menjadikan lingkungan kita itu berubah dengan cepat, dan ujungnya muncullah namanya era disrupsi, era yang mencabut apa yang dulu pernah kita lalui ke era-era baru. Nah, ini kemudian bagaimana kita harus menghadapinya dengan menguatkan karakter, termasuk di dalamnya adalah bela negara. Mudah-mudahan para sobat belajar, para generasi muda dapat menghadapi ini semua dengan lebih baik. Apa sih era disrupsi itu? Intinya era disrupsi itu hal yang tercerabut dari akarnya. Nah, ini ditandai oleh apa? Era atau suatu zaman yang terjadi kekacauan karena ketercerabutan dari era-era sebelumnya. Terjadi perpindahan dalam banyak hal. Nah, tadi sudah saya sebut, era disrupsi ini dipercepat dengan munculnya revolusi industri, kemudian juga society 5.0. Gambaran era disrupsi yang kita lihat, banyak perusahaan-perusahaan yang hebat kemudian pada tutup, termasuk mungkin mal-mal pengunjungnya mulai berkurang. Nah, kemudian mental generasi muda pelan-pelan ini bergeser, dipengaruhi oleh media sosial yang begitu masif. Nah, di samping itu, globalisasi juga telah mendorong masuknya nilai-nilai yang barangkali tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di negara kita, itu hedonisme, individualisme, liberalisme, dan banyak lagi paham-paham yang barangkali tidak sesuai dengan ideologi di negara kita. Nah, untuk ini maka generasi muda harus kekeh memegang teguh nilai-nilai yang kita punya. Nah, persaingan ekonomi dunia itu juga semakin ketat, ini juga telah membawa perubahan tersendiri. Tadi kita sudah diskusikan ya tentang
revolusi industri yang bergerak dari satu ditemukannya mesin uap, kemudian listrik, kemudian komputer, kemudian ujungnya adalah pada networking yang harus semakin kuat, termasuk big data, artificial intelligence. Nah, ini telah menggeser beberapa kehidupan kita. Nah, di samping itu juga telah berkembang perubahan di masyarakat, dari masyarakat pemburu ke masyarakat agraris, masyarakat industri, masyarakat informasi, dan terakhir kita sekarang berada di masyarakat super cerdas. Itu ditunjukkan dengan terintegrasinya manusia dan teknologi. Revolusi industri keempat, Society 5.0, itu telah mempercepat terjadinya disrupsi yang kemudian berdampak pada hilangnya tenaga kerja atau pekerjaan-pekerjaan yang dulu sempat banyak dimasuki oleh para tenaga kerja, kemudian akan hilang. Ini akan muncul sekitar 1,8 juta pekerjaan baru yang didukung oleh artificial intelligence. Ini risetnya John Gardner. Di McKinsey juga pernah menyebutkan bahwa sampai dengan 375 juta tenaga kerja global itu akan beralih profesi. Bagaimana ya menghadapi ini semua? Tentu kita juga harus memiliki skill yang lebih kuat gitu ya. Skill apa yang kita perlukan? Itu skill tentang kemampuan untuk menyelesaikan problem-problem yang kompleks, kemudian social skill, process skill, system skills, kemudian juga cognitive abilities. Perlukah sekarang karakter untuk ini? Tentu karakter harus bergeser juga. Karakter seperti apa yang kita perlukan? Ada dua kelompok besar. Itu adalah pertama, sebagai dampak berkembangnya teknologi, terintegrasinya manusia dengan teknologi, maka perlu literasi data. Literasi data itu adalah kemampuan untuk membaca, kemudian untuk menganalisis dan memanfaatkan informasi yang ada di dalam big data. Yang kedua itu adalah literasi teknologi. Kita harus memiliki kemampuan untuk memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi, dan lain-lain. Ini semua harus kita hadapi dengan sebuah kompetensi. Kompetensi apa? Itu adalah yang pertama, yang dua tadi, literasi data, literasi teknologi. Kita harus hadapi dengan computational thinking, kemampuan berpikir berbasiskan computing. Kemudian literasi yang berikut, kelompok yang berikut adalah literasi manusia dan belajar sepanjang hayat. Untuk apa ini? Ini untuk meningkatkan kemampuan kita dalam membangun kreativitas, berpikir kritis, kemudian membangun kolaborasi, membangun komunikasi, dan juga harus penuh kasih sayang atau compassion. Ini sejalan dengan apa yang ada juga di dalam RPJM kita, arahan Presiden untuk membangun sumber daya manusia unggul, maka yang paling penting itu adalah pendidikan karakter. Apakah kita punya kekuatan untuk menghadapi tadi? Tentu punya. Bangsa Indonesia itu punya falsafah bangsa dan negara kita. Itu adalah Pancasila. Kemudian kita juga masih punya nilai-nilai kearifan lokal. Kita juga akan menghadapi atau memasuki bonus demografi. Itu kira-kira tahun 2020 sampai 2030. Nah, sekarang apakah dasar yang kita punya tadi, nilai-nilai itu penting untuk menghadapi tantangan yang besar tadi? Nah, ini tentu penting. Kita belajar dari sejarah yang telah terjadi di banyak organisasi, juga terjadi di banyak negara. Seperti diceritakan oleh beberapa ahli melalui risetnya, bahwa sebuah organisasi, sebuah negara itu harus memiliki dua hal penting yang sekarang kita kenal vision. Vision itu ibaratnya harus memiliki dua hal pokok. Ada sesuatu komponen yang tidak bisa diubah, itu adalah ideologi inti. Nah, ideologi inti itu terdiri dari nilai inti dan tujuan inti. Punyakah Indonesia nilai inti? Tentu punya. Nah, itu harus kita pegang. Apa itu? Pancasila. Itu adalah nilai inti kita dalam bernegara. Apa fungsi nilai inti? Itu menyatukan kita semua. Kita berbeda-beda, itu bisa bersatu kalau kita punya nilai pengikat. Nah, Pancasila lah yang mampu untuk membuat kita itu menjadi kuat, menjadi terikat kuat dalam sebuah negara.
Kemudian punyakah kita tujuan inti? Tentu punya, yang ingin membawa kita pada arah yang sama apapun yang kita lakukan ya. Itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini menjadi penting. Itulah tujuan kita bernegara. Jadi nilai inti dan tujuan inti, nilai inti akan menyatukan kita, kemudian tujuan inti akan mengarahkan kita sebagai bangsa ke arah yang sama. Tapi kemudian kita harus punya juga, selain nilai inti yang kita pegang teguh, tujuan inti yang kita menjadi arah bersama, kita juga harus punya mimpi yang sama. Itulah nanti mimpi bersama ke depan akan menjadi apa negara kita. Ini telah ada di rencana pembangunan jangka panjang kita dan juga ada di dalam rencana pembangunan jangka menengah. Nah, kemudian apakah kita harus terpaku dengan cara-cara lama kita? Tentu tidak. Karena hanya orang atau kelompok atau organisasi atau negara yang mampu terus menyelaraskan diri dengan perubahan, itulah yang akan mampu menghadapi perubahan yang terus terjadi. Bagaimana tantangan dan kata itu harus dikelola dengan penguatan karakter dan semangat bela negara. Nah, mari kita coba jawab bersama-sama. Nah, kita telah memiliki Undang-Undang 23 2019 yang kemudian diterjemahkan pelaksananya di PP 3 tahun 2001. Itu adalah pengelolaan sumber daya nasional kita. Nah, di sana ada namanya bela negara. Nah, bela negara itu adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara yang harus dijiwai dengan NKRI, Undang-Undang Dasar, Pancasila, dan lain-lain. Nilai-nilai bela negara sendiri itu ada nilai cinta tanah air, kemudian rela berkorban, kemudian yakin Pancasila sebagai ideologi negara, kemudian sadar berbangsa bernegara, dan harus memiliki kemampuan fisik awal. Sekarang bagaimana ya cara kita untuk mempersiapkan kita semua generasi mendatang untuk mempersiapkan generasi emas? Kita harus mampu membangun platform pendidikan yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia serta merevitalisasi dan memperkuat potensi kompetensi ekosistem pendidikan. Inilah yang kemudian kita kenal dengan cerdas berkarakter gitu. Nah, ini ada budaya, kemudian keuangan, kemudian bahasa, teknologi, numerasi, dan juga sains. Pendidikan karakter sendiri kalau kita lihat di dalam undang-undang, yaitu adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya untuk apa? Ini adalah untuk menjadikan peserta didik itu berkarakter. Nah, lalu apa ya yang ada di dalam arah pembangunan kita sekarang? Di arahan Presiden itu ada dalam bidang pendidikan ada revolusi mental. Itu dimulai dari penguatan pendidikan karakter. Ini sesuai dengan nawacita Pak Presiden Jokowi, tujuan penguatan pendidikan karakter mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 dengan tadi membangun platform pendidikan nasional yang berkarakter. Cirinya pendidikan Pancasila, pencegahan nafsa, kemudian pendidikan sadar gender, literasi digital, juga penguatan budaya dan wawasan Nusantara. Bagaimana membentuk kepribadian yang cerdas berkarakter, tapi juga harus berbasis bela negara. Nah, ini yang penting, menggabungkan pendidikan berkarakter yang ada di Manut dan pendidikan bela negara. Kemudian menciptakan ruang-ruang pertemuan yang kolaboratif dan kreatif. Membiasakan generasi muda kita atau kita semua untuk menghadapi pertemuan dengan orang-orang yang berbeda latar belakang, budaya, agama, etnik, dan lain-lain. Kemudian juga menanamkan nilai-nilai dan spiritualitas agar generasi muda kita itu memiliki akar identitas yang kuat serta memiliki kemampuan dan kapasitas di bidang karya masing-masing. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bagaimana cara kita menghadapi tantangan era disrupsi, globalisasi, revolusi industri, society 4.0, dan lain-lain. Itu dua hal yang penting. Itu adalah menguatkan nilai-nilai, mempertahankan nilai-nilai di Indonesia adalah Pancasila dengan tujuan inti pembukaan Undang-Undang Dasar, tapi terus responsif menghadapi segala perubahan dengan melakukan inovasi-inovasi dengan kompetensi 6C tadi. Kompetisional,
critical, kemudian juga compassion, dan lain-lain. Nah, inilah yang harus kita persiapkan ke depan. Terima kasih Sobat Belajar, semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Belajar, demikian tadi telah kita simak bersama materi tentang pentingnya pendidikan karakter dan semangat bela negara dalam menghadapi era disrupsi yang telah disampaikan langsung oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Irhas Effendi, MSI, Rektor UPN Veteran Yogyakarta. Pengertian dan pentingnya penguatan pendidikan karakter bagi generasi muda untuk menghadapi era disrupsi menjadi lebih mudah dipahami, bukan? Hal yang tetap harus diingat adalah bahwa pendidikan merupakan kunci untuk membangun generasi yang berkualitas. Oleh karenanya, agar menjadi generasi penerus yang baik dan unggul, maka kita harus banyak belajar dan terus berlatih. Demikianlah Sobat Belajar, dan semoga bermanfaat ya. Tetap bersemangat dan salam bela negara.